NU dengan Muhammadiyah sekarang sudah tidak bakal lain. So aman. Dulu kan yang bakal lain masalah kunut subuh. Ya kan? Masalah kunut subuh bakal lain. Sekarang alhamdulillah sudah tidak bakal lain lagi. Dulu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanjubul barakat wa takshurun nafahat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidi sadat wa qutbatul qadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bubu, hadir sama jajaran beliau, dan kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Mu'minin, Masya Allah, Al-Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal salah satu namanya, Masya Allah, berarti Mu'minin di masjidnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Juga yang saya hormati para imam yang ada di masjid ini, Masjid Al-Mu'minat dan juga ketua PPRS dari wilayah Kabupaten Cirebon, Bapak Maulidi Isa. Ini jos semangat. Jadi kalau melihat darah-darah muda yang sudah tua ini beliau, darah muda yang sudah tua tapi masih muda, dia beliau menjaga. Misalnya para sepuh, para orang tua yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak sebutkan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya itu kalau lihat orang tua, saya merasa orang tua itu lebih mulia dari saya. Dan jikalau saya juga kalau melihat orang yang lebih muda, saya merasa orang yang lebih mulia itu lebih mulia dari saya. Apa sebabnya demikian? Saya mengutip pendapat atau perkataan dari Al-Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu Bapak Ibu adalah zuriyat Rasulullah. Dia anaknya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib nikah dengan Fatimah Zahra. Beliau pernah bilang begini, saya kalau lihat orang yang lebih muda dari saya merasa itu anak muda lebih mulia dari saya. Dan jikalau saya melihat orang yang lebih tua dari saya merasa itu anak yang lebih tua, itu orang lebih tua lebih mulia dari saya. Ditanya kenapa demikian wahai imam? Dijawab sama beliau, karena orang yang lebih tua dari saya itu pasti umurnya sudah lebih tua, lebih awal dari saya. Berarti ketaatannya sudah semakin banyak, sudah lebih banyak daripada saya. Dan jikalau saya melihat orang yang lebih muda, saya merasa juga saya kurang dari dia. Kenapa wahai imam? Karena anak muda ini dosanya tidak terlalu banyak dibandingkan saya. Jadi kalau kita sudah begitu cara pandangnya satu sama lain, insya Allah tidak ada namanya sifat takabur, tidak ada sifat sombong. Itu orang kadang-kadang melihat si muda derajat, atau misalnya yang muda lihat orang tua, so tua semua otak. Akhirnya dua-dua ini ya saling menghinakan. Padahal dalam ilmu kita di Gorontalo itu tasawuf, ya semakin tinggi ilmu ya semakin rendah dirinya. Sebagaimana disampaikan, jadilah engkau seperti padi. Berarti dia bertanda itu, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat padi itu Bapak Ibu semakin berisi semakin merunduk ya. Padi itu semakin berisi semakin merunduk. Itu kata para ulama, jadilah engkau seperti padi yang semakin berisi semakin merunduk. Jangan jadi seperti jagung. Ya, jagung itu Bapak Ibu kalau seandainya semakin berisi semakin bunga dada. Ya, semakin berisi semakin bunga dada. Maka insya Allah kita seperti padi. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian, alhamdulillah yang telah menghadirkan kita di tempat ini. Dan yang menghadirkan kita di tempat ini adalah Allah. Ya, bukan dari
Dan kita juga dihadirkan oleh Allah harus memiliki pandangan yang baik, bahwasannya dengan hadirnya kita berarti Allah akan memberikan sesuatu yang besar kepada kita. Harus seperti itu. Nah, jadi kalau kita hadir majelis-majelis ilmu Bapak Ibu, dikatakan oleh para ulama, hudur majlisil ilmi afdal an yusalli alf rakaat. Menghadiri majelis ilmu itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Lebih afdal daripada menziarahi orang sakit 1000 orang sakit. Lebih afdal mengantarkan jenazah daripada 1000 jenazah. Itu disebutkan. Kita bisa lihat di dalam kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin itu adalah kitab yang sering dibaca oleh para ulama kita yang ada di Gorontalo. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitu juga disebutkan man jalasa 'indal alim sa'atin. Barang siapa yang duduk dengan orang alim 2 jam, au sami'a minhu kalimatain, atau mendengarkan daripada perkataan orang alim 2 kalimat saja, au akala minhu biluqmatain, atau makan bersama dia dengan 2 kali suapan, au yamshi ma'ahu bi khutwatain, atau jalan bersama orang alim dengan dua langkah. Maka kalau seandainya salah satunya kita bikin, a'tallahu jannatin, Allah akan berikan dia 2 surga. Allah akan berikan berapa? 2 surga. Fi kulli jannatin mithlu dunya marratain. Di setiap surga itu besarnya, luasnya seperti 2 kali lipat dunia. Kira-kira kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di surga yang lebih besar daripada dunia 2 kali lipat, mau apa di situ? Ya, biar pembacaannya tidak selesai-selesai. Saking luasnya. Nah, ini kita akan dapatkan insyaallah menghadiri majelis ilmu. Amin. Sekarang kita berkumpul ada 3 majelis. Pertama majelis zikir, kita berzikir kepada Allah. Yang kedua kita bersolawat, 2. Ketiga kita menghadiri majelis ilmu, 3 berarti. Disebutkan dalam riwayat ada nanti 1 malaikat, dia itu ditugaskan oleh Allah untuk mencari orang yang berzikir kepada Allah, kelompok yang berzikir. Itu khusus malaikat, bukan malaikat maut, bukan. Malaikat maut pencabut nyawa, bukan. Ini malaikat khusus mencari orang yang berzikir. Akhirnya dia keliling. Dia mendapatkan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dapatkan, apa yang terjadi? Dia kembali kepada Allah. Dia bilang, "Ya Allah, sesungguhnya ada kaum di salah satu masjid, mereka berzikir kepadamu, mereka mengagungkan asmamu, mereka memuliakan namamu." Apa kata Allah? "Ya malaikat ishhadu anni qad ghafartu lahum." Wahai para malaikatku, saksikanlah sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua yang hadir dalam majelis itu. Itu berkah majelis ilmu, berkah dari majelis zikir, berkah dari majelis sholawat. Terkadang kita orang hadir di sini, pulang ke rumah, urusan kita dimudahkan, kerjaan kita dimudahkan, semua urusan kita dimudahkan, berkat menghadiri majelis ilmu hadir. Berkat menghadiri majelis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ malaikat ketika mendengar perkataan dari Allah bahwa Allah telah mengampuni majelis itu, maka malaikat lapor sama Allah. Ini dalam Sahih Muslim ya, bukan saya karang, dalam Sahih Muslim. Dia bilang sama Allah, malaikat ini lapor, "Ya Allah, di majelis itu ada yang hadir bukan karena ingin hadir majelis. Dia hadir karena ingin ada hajat, ada karlota sedikit." Ya kadang-kadang kan orang ada hadir majelis, ya ada apa di situ itu lah. Dulu. Jadi dia hadir bukan karena ingin menghadiri majelis. Dia hadir karena ingin mencari tahu ada apa dalam majelis ini. Ya mungkin barangkali di sini ada begitu, insyaallah tidak ada. Insyaallah tidak ada. Semuanya hadir memang karena ingin hadir. Niatnya karena ingin bersolawat, niatnya karena ingin berzikir, niatnya karena ingin menghadiri majelis ilmu. Apa kata Allah ketika disampaikan begitu oleh malaikat? Kata Allah, "Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum." Mereka juga yang hadir bukan karena ingin hadir majelis, saya ampuni berkat daripada orang yang hadir karena majelis. Berkat majelis luar biasa. Jadi bayangkan orang yang tidak ada niat pun datang ke sini, dia juga sekaligus mendapatkan barokah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Situ jangan sampai kita tinggalkan majelis begini Bapak Ibu. Cukup lama super lalu ini majelis begini sudah ditinggalkan. Para ulama sudah banyak yang meninggal. Saya yakin dulu seperti ini, Pak. Begini di Gorontalo sebenarnya dengan sholawat, bukan hanya bulan Maulid. Ya tiap malam Jumat ada sholawat, ya tiap malam-malam ditentukan ada sholawat, ada bacaan Yasin.
Dan bukan hanya orang tua yang hadir, anak-anak muda. Sekarang ini Masya Allah majelis sholawat ini terkenal orang tua kita itu kalau yang salawat-salawat begitu. Padahal sholawat ini mau muda mau tua ya hadir, dan keberkahannya luar biasa hadir. Maka alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita apa yang kita inginkan insya Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya lihat silaturahim dan saya jujur kaget juga. Karena baru tadi malam dikasih tahu, alhamdulillah saya tidak ada agenda. Saya bilang insya Allah nanti habis dari pengajian saya ke sini. Alhamdulillah bisa bersilaturahim kepada para sepuh. Mungkin saya tidak terlalu tidak terlalu terkenal di Gorontalo, karena memang saya juga masih baru di Gorontalo. Alhamdulillah di Gorontalo sudah kurang lebih 4 tahun lah, sudah mau masuk 4 tahun. Dan alhamdulillah kami sudah mulai keliling-keliling dakwah mensiarkan daripada majelis ini. Dan alhamdulillah sudah ketika majelis ini mulai, karena corona kemarin jadi agak sedikit terhenti dakwanya. Tapi karena sudah tidak mau selesai, jadi alhamdulillah sudah disebarkanlah. Jadi orang mulai buka cabang satu persatu, dan alhamdulillah Ustaz Robi sudah bersedia, dan kami alhamdulillah sudah mulai buka syiarnya sampai ke daerah ini, sampai ke Bonepante juga alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya malam hari ini insyaallah setelah mendengarkan daripada bacaan zikir sholawat dan agenda ini juga kita akan menyambut bulan mulia, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Para ulama Bapak Ibu terdahulu, mereka ketika akan menyambut bulan Nabi SAW itu mereka sudah mempersiapkan dirinya dengan cara memperbanyak sunnah, menghidupkan sunnah, dan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya berdiri saja ya. Lebih asik berdiri soalnya. Jadi mereka itu suruh masuk bulan Maulid. Ini bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Dan Nabi Muhammad SAW lahir pada bulan Rabiul Awal. Itu kelahirannya Nabi. Harinya hari Senin. Ya. Ada yang tanya ke saya, Habib, kenapa kok Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin, bukan pada hari Jumat? Padahal hari Jumat itu hari mulia ya. Kenapa kok Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal? Kenapa tidak pada bulan Ramadan? Ya kan? Padahal bulan Ramadan itu mulia. Kira-kira apa jawabannya? Tahu enggak jawabannya apa? Kenapa Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, bukan pada hari yang mulia? Dan kenapa Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal, bukan pada bulan yang mulia, bulan Ramadan? Di situ ada Lailatul Qadar. Kenapa hadirin? Karena jangan sampai di hari nanti, satu hari nanti, orang-orang akan berkata begini, oh, Nabi Muhammad itu mulia karena lahir pada hari Jumat. Nabi Muhammad itu mulia karena Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Nanti ada orang berkata begitu satu saat. Jadi sengaja Allah lahirkan Nabi Muhammad pada hari Senin, pada bulan Rabiul Awal, yang tadinya bulan Rabiul Awal dan hari Senin tidak memiliki kemuliaan. Karena lahirnya Nabi Muhammad, maka berkat Nabi Muhammad hari Senin dan bulan Rabiul Awal menjadi bulan dan hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita hari Senin puasa atau tidak? Puasa mulia. Karena apa itu? Karena Nabi Muhammad. Bayangkan hari Senin itu tidak terkenal hadirin. Tidak ada yang kenal dengan hari Senin. Bahkan kalau orang-orang kantor jahat itu langsung dengar hari Senin. Ya kan, masuk kantor poli lagi. Masuk kantor hari Senin itu hari paling buruk. Anak-anak sekolah paling sakit hati kalau dengar hari Senin. Ya kan? Tapi padahal itu hari mulia. Kenapa jadi mulia? Karena lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hari yang memuliakan Nabi, bukan bulan yang memuliakan Nabi, tapi bulan yang menjadi mulia, hari menjadi mulia karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkah hadirin. Jadi kita ini sebenarnya cobalah kita orang buang jauh-jauh untuk berpikiran selain daripada orang yang tidak penting, artis, pemain bola, orang yang tidak penting, tahu Nabi Muhammad sudah Nabi Muhammad. Selesai. Isi keluar, kata guru saya, akhrij, keluarkan dari pikiranmu semua yang tidak manfaat. Yang kita cintai di dunia cuma Nabi Muhammad. Selesai. Dari makhluk
makhluknya Allah ya, kita tidak bicara Allah. Kita bicara dari makhluk Allah yang kita cinta siapa? Oleh karena itu Bapak Ibu, saya dengar tadi ada di masjid kecamatan Baitul Rida, katanya di depan masjid itu ada banyak makam ya, orang-orang soleh, para wali di situ yang baca-baca kitab dulu di masjid Baitul Rida. Itu dikatakan hadirin, ada satu opa di situ, Bapak. Beliau itu setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad terketawa. Jadi kalau mau dibilang Muhammad langsung begini. Itu yang saya dengar. Karena apa? Karena cinta itu cinta. Jadi show sudah rindu mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, majelis ini insyaallah kami akan dakwahkan setiap saat insyaallah di masjid Baitul Rida, insyaallah bisa syiar juga di tempat masjid Jami Al-Mu'minah. Ini untuk menjaga benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting ini. Jangan kita anggap remeh. Ini benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tetap kita jaga. Jangan sampai ya masuk daripada orang-orang yang tidak senang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ini tidak boleh, ini begini, jangan. Pokoknya kita jaga. Amaliyah yang kita lakukan semuanya punya landasan. Amaliyah yang kita lakukan semuanya punya dalil yang jelas. Jadi jangan sampai kalau ada yang tanya ke saya begini, kenapa kok bikin maulid Nabi? Tidak usah bikin maulid Nabi. Kenapa? Ini bid'ah Habib. Ini bid'ah. Begini saya bilang, minta maaf. Bid'ah menurut saya dan bid'ah menurut kamu beda. Saya juga mempercayai bid'ah itu ada. Dan saya menghindar daripada perbuatan bid'ah. Cuma masalahnya bid'ah versi ente dengan anak versi beda. Iya kan? Kita orang juga ini dijaga sama ulama. Kata ulama, jangan sampai kalian membuat bid'ah. Kalau kalian membuat bid'ah, nanti kalian akan mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Wal'iyadzubillah, jangan sampai. Cuma masalahnya sekarang, mereka yang bilang bid'ah, kita orang bilang ini bukan bid'ah. Nah itu masalahnya. Kita bilang ini bukan bid'ah. Jadi jangan permasalahkan. Oke lah. Jadi Anda bisa saja lapang dada, terima perbedaan. Sudah kamu tidak bikin, silahkan. Kami bikin. Jangan katakan bid'ah, jangan katakan syirik, jangan katakan dulu dan lain-lain. Sudah diam. Kamu diam, bikin kamu punya pengajian. Saya bikin saya punya pengajian. Dan ini yang ada dari dulu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari Maulid Nabi Muhammad, kenapa kita bikin maulid? Karena kita cinta. Ini bentuk cintanya kita kepada beliau. Kalau ada yang tanya begini, apakah sahabat Nabi cinta sama Nabi Muhammad? Cinta atau tidak? Cinta. Bukan cuma harta yang orang korbankan, jiwa, raga, nyawa orang korbankan untuk Nabi. Pernah kita lihat Abu Bakar. Abu Bakar itu Bapak Ibu pernah di satu gua. Dia di gua waktu hijrahnya Nabi. Nabi Muhammad hijrah waktu itu naik di Gunung Tur. Gunung Tur itu tinggi sekali, bukan Jabal Nur. Kalau Jabal Nur ini tempat terimanya wahyu. Nah ini Jabal Tur. Terima wahyu di situ? Bukan. Itu waktu hijrah. Ketika hijrah dengan Abu Bakar, naik Abu Bakar dengan Rasulullah. Rasulullah waktu itu malam ngantuk, pengen tidur, sudah masuk di gua. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq duduk. Nabi Muhammad tidur di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Bapak Ibu tahu, semua kainnya itu sudah ditutup lubang-lubang yang ada di gua, kecuali satu lubang yang tidak ditutup, dan itu ditutup dengan kakinya Abu Bakar. Di situ takut ada keluar ular, dan ular itu takut bisa menyakiti Nabi Muhammad. Akhirnya ketika itu langsung Rasulullah merasakan ada tetesan yang jatuh. Ternyata keringat dan air matanya Abu Bakar meleleh, jatuh. Rasulullah bangun tanya sama Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu berkeringat? Dijawab sama Abu Bakar, ya Rasulullah, dari tadi kakimu digigit sama ular. Coba ini. Kira-kira kita orang bagaimana dalam posisi ini? Punya Allah cuma semut gigi balok. Ini ular yang patok hadirin di kaki beliau. Bagaimana posisinya Abu Bakar ketika itu? Beliau ditanya, ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak bangunkan aku? Kenapa kamu tidak biarkan ular itu keluar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya takut ular itu menyakiti kamu. Dan demi Allah, saya khawatir kamu terganggu dalam tidurmu. Ini mahabbah, ini cinta Abu Bakar kepada
Jadi jangan banyak sahabat punya cinta. Di situ kalau mau dilihat bagaimana ta'zim mereka sama Rasulullah, penghormatan mereka sama Nabi Muhammad, dikatakan wallahi ma ra'aitu ahadan yu'azzimu min ahadin kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammad. Demi Allah, tidak pernah aku melihat seseorang memuliakan orang lain melebihi pemuliaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi indah mereka para sahabat kalau di depan Nabi diam, tidak gerak. Ya, seakan-akan di kepala mereka ada burung. Kira-kira kalau di kepala kita ada burung, kalau garak pergi burung pasti kan. Nah, jadi mereka itu maksudnya diam terus, tidak bergerak kalau berada di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ta'zimnya para sahabat tadi. Maka oleh karena itu banyak kalau kita lihat, bahkan ada yang mengatakan waktu itu ada yang menyiksa. Ada yang menyiksa salah seorang sahabat. Dia katakan waktu itu masih Abu Sufyan masih di luar Islam. Abu Sufyan bilang, "Hei, kamu mau tidak kamu Muhammad saya pindahkan di posisi kamu? Artinya kamu bebas, Muhammad gantikan kamu di sini. Saya siksa Muhammad. Kamu mau?" Apa kata sahabat ini? "Wallahi, demi Allah saya tidak ridho. Jangankan siksa seperti ini, satu duri yang menusuk di kaki Nabi Muhammad, demi Allah saya tidak ridho. Satu duri. Apalagi kamu siksa begini, tidak rela saya. Lebih baik kamu bunuh saya, jangan kamu siksa beliau sallallahu alaihi wasallam." Nah, itu cintanya sahabat kepada Nabi. Jangankan itu Bapak Ibu, hewan cinta sama Nabi. Hewan cinta sama Nabi. Jadi kita ini kalau bilang tidak cinta sama Nabi, berarti masih hewan lebih mulia daripada kita. Iya. Hewan cinta sama Nabi. Ada salah satu hewan yang dipiara sama Nabi namanya Ya'fur. Ya'fur ini keledai. Ya, Ya'fur ini disebutkan keledai. Itu Ya'fur hadirin. Ada yang bilang Musa. Ini Ya'fur. Dia pas wafat Nabi Muhammad SAW, dia loncat di sungai kering. Loncat di sungai kering dan mati di situ. Dalam riwayat dikatakan karena Ya'fur tidak bisa hidup tanpa beliau Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, tidak apa-apa, cabut saya tidak besar. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bayangkan hewan pun rela mati tidak bisa hidup tanpa ada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu, ya, cabut. Jadi waktu itu hadirin jamaah sekalian dan dimuliakan Allah. Oke, kita fokus lagi. Tidak apa-apa kembali. Waktu itu Nabi Muhammad SAW pernah ada mimbar. Mimbarnya Nabi waktu sudah selesai itu ada 3 tangga, 1, 2, 3. Nah ini berarti 3 tangga. Oke, 3 tangga. Mimbarnya Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad memiliki mimbar 3 tangga. Sebelum itu, mimbarnya Nabi itu terbuat dari pelepah kurma. Dalam Sahih Muslim terbuat dari pelepah kurma. Sebelum jadi ada pelepah kurma dulu. Nabi Muhammad pakai mimbar itu. Setelah mimbar selesai, yaitu pelepah kurma, ada satu perempuan bikin lebih bagus seperti ini. Dibikin 3, ditaruh di situ. Akhirnya pelepah kurma tidak dipakai lagi sama Nabi. Nabi Muhammad pakai yang baru. Ketika Nabi SAW naik satu tangga di mimbar, semua sahabat mendengar dan Nabi Muhammad mendengar ada suara tangisan seperti unta. Anak unta yang ditinggal oleh ibunya yang menangis. Dari mana suara ini? Nabi SAW heran, sahabat semua heran. Ternyata cari pendengaran di mana? Ternyata yang menangis adalah pelepah kurma hadirin. Pelepah kurma nangis karena pelepah kurma sudah ditinggalkan sama Nabi. Nabi sudah naik mimbar baru soalnya. Sallallahu alaihi wa alihi. Akhirnya Nabi SAW pergi ke pelepah kurma, dipegang sama Nabi Muhammad seperti orang tua yang lagi membujuk anaknya. Diusap sama Nabi, kemudian Nabi katakan kepada pelepah kurma, "Hai pelepah kurma, kamu mau saya biarkan kamu di sini dan saya tanam kembali, tapi kamu bersamaku di surga atau cuma di dunia saja?" Untuk membujuk ini pelepah kurma supaya berhenti dari tangisan.
Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, tanam saya kembali dan saya insya Allah mau dan menginginkan untuk bersamamu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rumah rindu dengan Nabi hadir. Jadi kok kita masa tidak rindu dengan Nabi? Kok tidak mau bersama Nabi SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tanya begini, bukankah orang yang cinta sama Nabi tidak cukup? Ya, pasti tidak cukup. Orang yang cinta kepada Nabi harus mengikuti Nabi, pasti. Tapi kalau dia mampu, sekarang ada orang kasihan, awal, orang yang punya modal cinta sama Nabi tinggi luar biasa, tapi tidak semua sunnah Nabi dia lakukan. Tapi dia punya cinta yang tinggi kepada Nabi Muhammad. Ini apakah bisa bermanfaat atau tidak? Bisa bermanfaat. Di situ ada yang bertanya, al-qaum lam yalqa bihim jalisun, atau al-qaum lam yalhaq bihim lam yalhaq bihim. Ada satu kaum yang tidak bisa mengikuti petingginya. Apakah mereka ini termasuk pecinta? Kata Nabi Muhammad, mereka termasuk pecinta. Satu waktu Nabi Muhammad lagi khutbah, datang Badui. Tahu Badui? Badui itu kalau di Arab dibilang A'rabi. A'rabi itu dibilang, kalau kita orang bilang, ada bilang Qolahi, artinya orang dari gunung turun kamari. Itu adabnya kurang atau tidak? Agak kurang adabnya kan? Adabnya agak kurang, pengetahuannya agak kurang, amalnya juga agak kurang. Tapi mereka sudah beriman sama Nabi. Ketika datang A'rabi ini, Nabi lagi khutbah Jumat, bayangkan. Ini A'rabi datang, Badui ini datang, langsung dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Nabi Muhammad, kapan hari kiamat? Lagi khutbah ini tanya hari kiamat. Coba bayangkan. Kira-kira kita orang bagaimana kalau sementara khutbah orang bilang, Ustaz, kapan hari kiamat? Ya mungkin tongkat Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita orang berangkat. Ini subhanallah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. dia Nabi Muhammad apa? Jawab pertanyaan si Badui itu. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Bisa lihat dalam Sahih Muslim, bisa lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah kami belajar di Yaman. Saya belajar di Yaman, Bapak Ibu. Di Yaman itu di Hadramaut. Bapak Ibu tahu Yaman ya? Bukan Pagu Yaman. Kalau Pagu Yaman di sebelah Yaman, di Timur Tengah. Saya belajar di Yaman. Di Yaman itu di Hadramaut. Silsilah keilmuan yang ada di Gorontalo dua. Pertama Yaman, kedua Makkah. Pertama Yaman, kedua Makkah. Ada di makam-makam para wali di sini di dekat Masjid Tapa. Ada masjid besar di Tapa. Di situ kan ada makam-makam, banyak makam situ ya. Nah, di situ ada salah satu orang soleh yang belajar di Makkah. Saya lupa namanya siapa. Itu salah satu muridnya daripada Sayyid Abbas Al-Maliki. Guru daripada kakek daripada guru kami. Tinggal di situ. Itu sanadnya Mekah. Nah, itu meninggal di situ. Kalau dari seperti Kiai Haji Abbas Rauf, ya, Kali Abasi ya, Kiai Haji Kali Abasi, seperti juga Kiai Haji Ridwan Koduke atau Kiai Haji Adam Zakaria. Nah, ini mereka ini alhamdulillah sempat belajar kepada kakek saya. Kakek saya tinggal di Masjid Al-Huda. Masjid Al-Huda di sampingnya ada rumah tua. Nah, di situ kakek saya tinggal, rumahnya masih ada sampai sekarang. Nah, jadi mereka ini datang setiap hari itu Kiai Haji Adam Zakaria belajar, buka kitab. Dan salah satu kitab yang mereka baca adalah kitab Risalatul Mu'awanah yang kita baca di Masjid Baitul Rida. Yaitu kitab Risalatul Mu'awanah itu dibaca oleh Kiai Haji Adam Zakaria di hadapan kakek saya. Adalah kami salah satu turunan dari kakek saya. Saya Salim bin Abdurrahman bin Hasan bin Labid Al-Jufri. Nah, itu yang kakek saya bin Labid juga Al-Jufri. Nah, itu kakek saya belajar dari Yaman. Dari Yaman, memang orang sana, orang Yaman asli. Kemudian ke Indonesia, Yaman asli. Kalau Yaman bukan boleh ya, Yaman. Bukan boleh saya bilang Yaman. Nah, kemudian ke Indonesia, akhirnya banyak murid-murid yang belajar kepada beliau sampai terkenal. Ya seperti Adam Zakaria terkenal kan? Hebat kitab, baca kitab semuanya. Ya kitab-kitab yang dibaca itu Al-Qur'anul Nasihin, Risalatul Jami'ah, Riyadhus Shalihin itu dibaca. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, ini pentingnya kita belajar. Pentingnya kita belajar supaya tahu sanad keilmuannya. Al-isnadu minad din. Sanad keilmuan itu bagian daripada agama. Sanad keilmuan
bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan sanad rantai keilmuan, rantai keguruan, maka orang lain, orang-orang akan berkata sesuka hatinya. Oh ini begini, guru ente siapa? Oh guru saya Google kayak YouTube. Nah ini bahaya kalau saya Google kayak YouTube. Kita punya guru harus jelas, kita maaf, harus jelas, harus belajar, dan kita maaf, penuntut ilmu harus tetap belajar. Penuntut ilmu, lapang dada, belajar, terima, dengar. Cari guru yang benar, belajar. Ini subhanallah ini sekarang kalau dengar oh ustaz sana oh syubhat itu ahli syubhat. Saya pernah jumpa dengan orang begitu, dia bilang saya ahli syubhat. Saya panggil, saya bilang syubhat saya di mana? Kalau saya memang samar, manhaj saya tidak jelas, saya minta tolong di mana manhaj saya tidak jelas. Saya berani untuk mengadukan, saya punya dalil ini, saya punya amaliyah ini, saya punya landasan. Mana syubhatnya? Syubhat itu tidak ada landasan hadirin. Jangan bawa-bawa syubhat di sini, apalagi sampai bilang kita orang ini pelaku bid'ah. Waliyadzubillah. Hati-hati Anda. Kalau Anda bilang kami pelaku bid'ah, berarti Anda bilang Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti Al-Hafidh yang hafal 300.000 hadis juga pelaku bid'ah. Anda katakan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang kitab Fathul Bari fi Syarh Al-Bukhari yang menjelaskan syarah Al-Bukhari itu, Sahih Al-Bukhari dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu beliau berarti juga pelaku bid'ah yang membolehkan maulid Nabi Muhammad. Hati-hati kalau ngomong, jaga lisannya. Ini bahaya loh sama ulama-ulama terdahulu kalau seperti itu cara belajar. Ini masya Allah, paginya jadi murid, siangnya jadi guru, malamnya jadi mufti. Ini sekarang ini kayak gitu. Nah, jadi kami tidak harapkan seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak muda mulai tercerahkan, belajar yang benar, cari, jaga lisan, jaga tangan. Tidak sembarangan langsung ini begitu. Allah, sudahlah. Semakin kotor hati begini. Nah, cuman harus disampaikan supaya paham. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tadi saya cerita itu? Oh, itu Badui. Nah, ini Badui bilang, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Kata Nabi Muhammad, "Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Ma'addatta laha." Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Apa jawaban dari Nabi? Apa jawaban dari Badui ini? Kata Badui ini, "Ya Rasulullah, ma'addatu min kasratis shalah." Bayangkan ya, Nabi Muhammad rela membatalkan khutbahnya gara-gara ini Badui. Khutbahnya batal ini Nabi. Nabi cuma cerita dari orang ini. Nabi bilang, "Ya sudah, apa yang dipersiapkan untuk hari kiamat?" Hari kiamat mau datang, tapi persiapan kamu apa? Dia bilang, "Ya Rasulullah, ma'addatu min kasratis shalah." Saya punya persiapan tidak terlalu banyak sembahyang saya. Artinya saya sholat cuma sholat 5 waktu. Sunnah-sunnah jarang sekali. Ma'addatu min kasratis siyam, saya juga tidak banyak puasa. Wala min kasratis shadaqah, saya juga tidak banyak sedekah. Bayangkan ya, tidak banyak sholat-sholat sunnah. Cuma sholat wajib yang lebih banyak. Ya wajib yang pasti harus. Sholat sunnah jarang. Sedekah ya cuma yang zakat fitrah, zakat mal, sedekah biasa, sumbangan masjid itu jarang kayaknya. Puasa Ramadan Senin Kamis jarang. Tapi kata ini Badui, "Ya Rasulullah, tapi persiapan saya walakin uhibbullah wa rasulah." Saya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi bilang, "Haram, ente harus beramal." Apa kata Nabi? Dengan kelembutan kata Nabi, "Anta ma'aman ahbabta yaumil qiyamah." Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai ketika di hari kiamat. Jadi hati-hati cintanya kita kepada siapa Bapak Ibu? Cinta kepada artis, kumpul dengan artis nanti di hari kiamat. Cinta sama pemain bola Bapak-bapak, cinta kumpul sama pemain bola nanti. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, kumpul sama-sama. Masya Allah. Wah, ini kira-kira Lionel Messi kasih manfaat atau tidak? Tidak kasih manfaat Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos, Ibrahimovic, sama lagi. Tidak kasih manfaat. Tidak ada yang kasih manfaat nanti di hari kiamat. Yang kasih manfaat Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh karena itu jemaah sekalian, cintanya kita harus tahu di mana cintanya. Cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada orang soleh, cinta kepada ulama, cinta kepada wali-wali. Insya Allah ketika di
hari kiamat dibangkitkan bersama mereka, dikumpulkan di padang mahsyar bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu insyaallah dari bulan Maulid ini sebelum masuk kita perbanyak sholawat. Yang kedua menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Oh Ustaz, berarti kita orang sebelumnya tidak hidupkan sunnah Nabi. Nah, kita hidupkan. Cuman semua masuk begini orang tingkatkan lagi. Kenapa? Sama dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk ibadah kan? Bulannya Al-Quran. Sebelum masuk Ramadan orang sholat latihan memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sholat rakaat-rakaat, 2 rakaat sholat duha, tahajud, supaya masuk Ramadan kita tidak kaget. Para ulama mengatakan juga begitu bulan Rabiul Awal, karena Rabiul Awal adalah bulan mulia, sehingga sebelum masuk Ramadan kita punya persiapan. Persiapannya insya Allah perbanyak sholawat kepada Nabi. Biasanya 100 kali, bulan Rabiul Awal kita harus tambahkan lagi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap hari 200, 300, 400, supaya bisa jumpa sama Nabi hadirin. Jangan sampai orang mati ini tidak pernah jumpa sama Nabi. So mati, sebelum berputar, sebelum dia pilih. Saya sudah tua-tua yang ada. Jangan sampai orang tidak jumpa sama Nabi, itu bahaya. Ya, sebelum di akhirat nanti kita akan jumpa insya Allah. Tapi pertanyaannya, kira-kira bisa dijamin tidak kita jumpa di akhirat? Kira-kira bapak-bapak jamin tidak bisa jumpa di akhirat? Banyak orang nanti. Dari Nabi Adam, umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, semuanya itu sampai hari kiamat berkumpul di satu tempat. Kira-kira bisa jumpa dengan Nabi Muhammad? Kira-kira misalnya saya sendiri, misalnya Nabi Muhammad, 1 Gorontalo, kira-kira mau bangun apa itu? Banyak sekali. Bisa. Bagaimana caranya supaya bisa jumpa sama Nabi Muhammad? Supaya dekat dengan Nabi Muhammad? Dua cara. Cara supaya di hari kiamat bisa jumpa dengan Nabi Muhammad disebutkan dalam hadis. Apa kata Nabi? Aqrabukum. Jadi ternyata di hari kiamat itu tidak semua dekat dengan Nabi. Walaupun umatnya Nabi Muhammad. Walaupun umat Nabi, ternyata ada juga yang jauh sama Nabi. Ada. Oh saya beriman sama Nabi, walaupun beriman sama Nabi, tapi padahal dia juga nanti di hari kiamat jauh bersama Nabi. Alhamdulillah. Jadi ada dua hadirin, kata Nabi, aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah aktsarukum alaihi salat. Orang yang paling dekat bersamaku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi. Jadi yang paling banyak salawat ini yang paling dekat sama Nabi. Justru itu disebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Hadisnya hadis hasan. Hadis yang kedua, yang paling dekat bersama Nabi nanti di hari kiamat, aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat bersamaku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau dua ini tidak ada bahaya gitu. Akhlak baik, berbanyak sholawat. Itu supaya bisa jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Cuman pertanyaannya, saya tidak meminta itu. Hari kiamat insya Allah Bapak Ibu berbanyak sholawat, kasih baik akhlak, bisa jumpa insya Allah. Tapi sekarang di dunia, supaya orang dapat rasa itu nikmat dunia hadirin. Nah, nikmat dunia itu bukan dengan harta. Di dunia ini lala atau tidak di dunia? Lala atau tidak? Ada yang bilang di dunia tidak capek? Capek tidak di dunia Bapak Ibu? Capek. Urusan dunia capek tidak? Urusan akhirat capek tidak? Capek, jangan pura-pura tidak capek, tidak capek. Sampai capek tidak? Capek, dan tidak capek. Sholat subuh capek, Marathon itu membangun sholat subuh, tidak gampang, capek. Jadi dunia ini memang mahallu ta'abin wan nasab. Tempatnya capek, tempatnya lelah, tempatnya letih. Dunia. Kalau mau enak nanti di surga. Di surga itu ibu-ibu nanti kalau ingin punya anak. Jadi di surga itu tidak ada orang tua masuk surga. Nenek-nenek, opa-opa tidak ada yang masuk surga. Belum aku. Maksudnya bagaimana ini? Ya. Karena soalnya di surga itu umurnya 33 tahun semua. Jadi tidak ada lagi yang 60. Tidak ada lagi yang 50, semuanya 33 tahun. Dan ibu-ibu kalau ingin punya anak, tidak perlu lagi mau hamil 9 bulan. Langsung ada bayinya, tidak perlu melahirkan rasa sakit. Oh saya pengen melahirkan supaya dapat punya sensasi mau melahirkan, tapi tidak rasa sakit, boleh. Oh saya mau langsung ada anak, boleh. Saya mau langsung besar, boleh. Masya Allah.
Jadi tidak ada rasa capek di surga nanti. Buah-buahan kita makan, kasurnya kita tidur, saya mau ke sana dan DP kasur banyak. Itu di surga tidak ada rasa capek sama sekali. Minum air di sana ada satu sungai yang kalau kita minum tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kalau di dunia, ya, yang sebelum keluar bayar tidak bisa habis haus, tidak pernah. Nah, ini bedanya hadirin. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini dunia usahakan kita harus jumpa sama Nabi. Orang-orang tua dulu beda dengan orang tua sekarang. Saya waktu di Yaman membaca kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, itu mereka mendidik anak-anaknya beda dengan orang-orang sekarang mendidik orang tua mendidik anak beda sekali. Orang dulu itu mendidik anak, dia tanya anaknya, anakku, apakah kamu sudah jumpa dengan Nabi Muhammad? Dia bilang, belum wahai ibu. Kata ibunya, berarti kamu belum laki-laki. Ini didikan. Jadi ini orang bilang, berarti saya belum laki-laki, belum. Kamu kalau mau jadi laki-laki harus jumpa sama Nabi. Akhirnya dia berusaha bersolawat kepada Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi semuanya. Tiba-tiba dia mimpi sama Nabi. Setiap dia mimpi sama Nabi, dia datang sama ibunya keesokan hari. Wahai ibuku, saya jumpa sama Nabi. Kata ibunya tanya, kamu jumpa di mana? Dia bilang, saya jumpa di mimpi. Apa kata ibunya? Kata ibunya, belum jadi laki-laki kamu. Sampai kamu melihat Nabi Muhammad secara terjaga. Boleh tidak melihat Nabi Muhammad secara terjaga? Boleh. Oh mustahil. Nah, ini kalau mustahil ya pikiran kamu yang mustahil memang. Ya. Oh bagaimana kok Nabi Muhammad bisa jumpa misalnya waktunya yang berbeda? Misalnya di sini jam sekian, di sana jam sekian. Nabi Muhammad sendiri kemudian bisa memasuki orang bermimpi. Misalnya 1000 orang punya mimpi yang ada hidup di dunia, bisa atau tidak? Bisa. Apakah kita tidak pernah pakai Zoom? Pernah pakai Zoom? Pernah kan? Zoom ada yang di Amerika, ada yang di Inggris, ada yang di Saudi, ada yang di Jeddah, ada yang di sini. Kita orang di Indonesia ada bahagia semua. Bisa atau tidak? Ini yang dunia kita orang percaya, teknologi dunia yang bukan gaib kita percaya, apalagi yang gaib hadirin. Kita harus percaya kalau begitu. Jumpa sama Nabi Muhammad bisa jumpa dengan seluruh manusia di dunia? Bisa. Sedangkan Zoom orang percaya, masa Nabi Muhammad orang tidak percaya? Ini kan garap ini demi nama. Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah ketika jumpa dengan Nabi, dibilang kamu harus jumpa dengan Nabi secara terjaga. Akhirnya dia amalkan sunnah Nabi SAW sampai dia mimpi Nabi Muhammad, bukan mimpi, jumpa dengan Nabi SAW secara terjaga. Di dalam hadis dikatakan, man ra'ani fil manam fa sawfa yarawni fil yaqdah. Orang yang pernah melihat aku di dalam mimpi, maka satu saat dia akan melihat aku secara terjaga. Jadi latihan dari sekarang insyaallah Bapak-bapak, kita orang semua nanti berbanyak sholawat tiap hari. Berapa kali? 100, 200. Sayyidi Al-Habib Muntir bin Fuad Al-Musawi ini kemana tadi? Sudah ada ada tadi poster yang sebelah sini. Lihat ya. Yang ini tadi senior saya, guru saya. Yang di tengah-tengah sini itu adalah guru saya yang di Yaman. Yang di sini saya. Ini yang sebelah sini paling ujung. Itu beliau Bapak Ibu setiap hari baca sholawat kepada Nabi 1000 kali. 1000, tidak terlalu banyak. Tapi bunyi sholawatnya bagaimana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu beliau pernah mengkisahkan di dalam YouTube, bukan di YouTube. Habib Muntir Al-Musawa jumpa sama Nabi. Coba buka di YouTube. Itu beliau menceritakan, saya pada tahun 1995 jumpa sama Nabi Muhammad. Ketika saya jumpa sama Nabi Muhammad, saya bilang sama Nabi, ya Rasulullah, jangan tinggalkan saya mau ikut dengan engkau. Ya Rasulullah, butakan mata saya ini
supaya saya tidak bisa melihat yang lain, yang penting setiap hari saya bisa melihat kau. Dia cinta sama Nabi. Itu yang saya jumpai. Dia bilang, saya jangan sampai usahakan kalau memang mau saya punya mata dibutakan saja, yang penting saya bisa lihat engkau wahai Nabi Muhammad setiap saat. Kata Nabi Muhammad, ya Mundir, wahai Habib Mundir, sabar. Nanti pada satu saat sebelum umurmu 40 tahun engkau akan jumpa dengan aku. Waktu itu beliau umur berapa Bapak Ibu tahu? Umur 37 tahun. Umur 37. Kata Habib Mundir, kalau seandainya terjadi apa-apa denganku, tolong lanjutkan perjuangan ini. Ternyata sebelum 40 tahun nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendekati 40 dicabut nyawanya 39 lagi. Benar yang disampaikan sama Nabi, sebelum umur 40 tahun engkau akan berjumpa denganku. Ternyata betul. Tahun 95 beliau berjumpa dengan Nabi, dan akhirnya 39 lebih nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabdanya Nabi dalam mimpi, jumpa sama Nabi. Pertanyaannya begini, bagaimana cara jumpa sama Nabi itu tadi? Berbanyak sholawat, mengikuti sunnah Nabi. Adab Nabi kita orang ikut Bapak Ibu. Kita orang sekarang dengan sunnah yang sederhana saja, masuk dalam masjid pakai kaki apa? Karena dia keluar masjid. Ini sunnah yang biasa. Tahu tak doa masuk masjid? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Apa doa masuk masjid? Doa makan itu. Nah, bismillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Kalau keluar, Allahumma iftah li abwaaba fadlik. Itu keluar masjid, itu masuk masjid. Ini diamalkan, ini sudah sederhana. Bagaimana kita bisa jumpa sama Nabi sedangkan sunnahnya kita tidak bikin? Nah, ini kita bikin, insya Allah setelah dari sini ada adabnya kita jaga. Jalannya Nabi, senyum sama orang, senyum. Jangan senyum. Biasakan ini masyarakat ini. Nabi SAW sampaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau remehkan dari kebaikan apapun, walaupun kebaikan itu hanya senyum kepada saudaramu. Enak gak senyum? Kira-kira bapak-bapak kalau disenyum sama orang senang atau tidak? Kalau ibu-ibu yang senyum senang atau tidak? Bahaya berarti kalau ibu-ibu. Bapak-bapak yang senyum, Masya Allah, aku dapat dari orang. Assalamualaikum. Salam. Ya, ada Nabi SAW kalau jumpa sama orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya kabar, gimana kabar, sehat, ditanya. Nah, itu kalau Nabi Muhammad jumpa. Kalau Nabi Muhammad dipanggil sama orang, ya Rasulullah, Nabi Muhammad membalikan seluruh badannya. Kenapa? Kalau kita orang, ya fulan, dia bagaimana? Dia apa? Beda. Akhlaknya Nabi kita harus ikut. Bagaimana kebiasaan Nabi ketika jalan? Nabi kalau jalan itu Bapak Ibu tidak pernah menggesekkan kakinya begini. Digesek kakinya tidak pernah, diangkat. Jadi ini menandakan beliau tidak malas. Terangnya bunyi-bunyi kan? Beda. Nah, ini salah satu akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti cara jalannya Nabi, cara senyumnya Nabi. Nabi itu tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Kawe. Nabi Muhammad ketawa senyum. Ada ketawa, kelihatan di beliau sallallahu alaihi wasallam. Senyumnya Nabi enak dipandang. Ada orang yang kalau mau senyum bikin jahat, dia senyum jauh. Nah, jadi kita orang kalau senyum, Masya Allah, senyum jumpa sama orang. Begitu juga hadirin jamaah sekalian, disebutkan sama Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudara muslim itu adalah sedekah. Senyum kepada saudara muslim sedekah. Yang penting dia beriman kepada Allah. Jangan bilang, oh ini bulan ini bukan dari anak kelompok deh. Jangan, tidak boleh. Pokoknya senyum itu kepada semua orang. Muslim beriman syahadat senyum. Ada perbedaan tidak apa-apa. Kalau berbeda kok sedikit. Jangan misalnya ini kalau di Indonesia ada NU dengan Muhammadiyah sana itu. Dia bawa saya benar. Orang masjid sini kalau mimbar begini itu, kalau
Hah? Oh, al-mu'minin. Gimana al-mu'minin itu bisa? Allah alam. Barangkali. Al-mu'minin kalau tidak salah itu. Oke. Ala kulli hal jemaah sekalian, alhamdulillah. Katanya NU dengan Muhammadiyah sekarang sudah tidak berbakalain. So aman. Dulu kan dia bakalain masalah kunut subuh. Ya kan? Masalah kunut subuh bakalain. Sekarang alhamdulillah sudah tidak bakalain lagi NU dengan Muhammadiyah gara-gara kunut subuh. Karena dua-dua sudah tidak sholat subuh. Jadi tidak bakalain. Jadi sampai ada kiai yang bilang, bukan saya bilang kiai. Kiai ini saya kiai. Kenapa kok sekarang NU dengan Muhammadiyah sudah tidak bakalain? Padahal dulu jaga bakalain masalah kunut. Dia bilang dulu, sekarang sudah tidak lagi soalnya. Kenapa sudah tidak lagi wahai kiai? Karena dua-dua sudah tidak sholat subuh lagi. Masya Allah, betul. Nah ini tidak bakalain apa alhamdulillah. Jadi ala kulli hal jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka di sini saya sampaikan kepada para sepuh, para pemuda, tolong kalau masuk di masjid yang madhabnya Syafi'i, yang misalnya ormasnya misalnya NU Nahdlatul Ulama, maka di sini kita hargai masjid. Ya ada orang yang masuk di masjid yang ada begini mimbar, akhirnya dia sholat, masya Allah tidak pakai kunut. Jangan. Ini masjid pakai kunut, jadi jangan ini pakai kunut. Pakai kunut ya, pakai kunut. Jadi jangan sampai tidak pakai kunut. Ini masya Allah dia misalnya belajar di mana, tiba-tiba datang, saya tidak mau pakai kunut, mau sholat, jadi langsung sujud. Dari mana yang tidak apa ini? Harus hargai yang di masjid ini. Ini masjid semuanya Syafi'i. Kok ente tidak pakai kunut? Ada lagi anak-anak muda yang sholat, masya Allah di belakang jadi makmum. Imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Anak-anak begitu di belakang. Tidak angkat tangan begitu. Girbe, tahu girbe? Kasih tunjuk jam. Ini saya bilang jahil. Jahil itu bodoh saya bilang. Bodoh, kita mah bodoh sekali lagi saya bilang. Tidak tahu ilmu berarti. Oh saya mengikuti Ahmad bin Hanbal, baru nanti kalau ikut Ahmad bin Hanbal begitu. Ahmad bin Hanbal katakan, saya tidak mensyariatkan kunut, tapi kalau ada orang yang berkunut, angkat tangan kamu, aminkan doa imamnya. Begitu yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh karena itu, insya Allah mudah-mudahan majelis semacam ini kita tetap adakan setiap saat. Insya Allah harus tetap ada. Saya nanti insya Allah akan agitakan di masjid tidak dulu sementara ya, pelan-pelan. Yang dulu sini begitu lagi di sini jangan dulu pelan-pelan satu-satu. Di situ dulu. Kalau tiap makan di situ, bapak ibu yang di sini jamaah di sini ke sana supaya bisa hadir pengajian. Kami juga baru mulai itu. Mungkin baru satu lembar. Baca kitab ya, baca kitab. Bukan ini bukan tausiah, ini baca kitab supaya ilmu yang kita dapatkan dari kitab, bukan dari ustaz, dari kitab. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa hadir, bisa sama-sama di sana menghadiri pengajian daripada setiap pekan insya Allah yang kami agitakan. Jadi Bapak Ibu insya Allah kita usahakan dari berkat majelis maulid, berkat majelis sholawat Nabi SAW, usahakan malam ini kita niat ya Allah pertemukan saya dengan Nabi Muhammad SAW. Niat Allah Bapak Ibu senang sekali kita berjumpa bersama Nabi, senang, gembira kita. Allah kita orang sudah tidak pikir lagi yang lain, pokoknya Nabi Muhammad. Karena orang kalau lihat ketampanan Nabi, orang lain dia soalnya dia semua. Satu kali dia lihat Nabi, tidak pernah dia bilang penting sekali sama-sama, tidak ada yang bilang. Pasti dia bilang paling ganteng Nabi Muhammad SAW. Cuma di sini harus tahu, nanti bulan Rabiul Awal saya akan mengkhususkan membaca kitab nanti insya Allah kita baca cepat saja. Mungkin tentang penjelasan sifatnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, ciri-ciri fisik Nabi Muhammad. Nah, jangan ada orang datang sama saya begini, Habib, saya mimpi Nabi. Ente mimpi Nabi? Iya, saya mimpi Nabi. Oh iya, Masya Allah. Terus, saya senang sekali ya, sampai menangis dia. Dia bilang, ya sudah, Insya Allah, mudah-mudahan orang semua diberikan anugerah. Terus gimana? Saya tanya, bagaimana ciri-cirinya Nabi Muhammad waktu kamu lihat dalam mimpi? Dia bilang, Habib, pakai jubah putih. Jubah putih katanya. Terus, Masya Allah, bereok, jauh. Terus panjang rambutnya. Saya baca kitab Syama'il yang untuk panjang rambut. Terus DP rambut putih semua. Saya bilang berarti yang ente lihat bukan Nabi, berarti cuma Jehovah yang di samping itu.
Ini salah paham ya. Nabi Muhammad itu ketika meninggal dunia tidak ditemukan di rambut beliau, janggut beliau sampai atau melebihi daripada 20 helai rambut putih. Sedikit sekali. Bayangkan, berarti semua hitam rambut beliau. Jadi pas wafat Nabi Muhammad tidak ditemukan sampai 20 helai rambut putih. Jadi kalau ente lihat semua rambut putih, berarti motif apa itu? Memang ingat Bapak Ibu, ingat, Nabi Muhammad itu tidak boleh diserupai oleh setan. Setan tidak boleh menyerupai Nabi. Dikatakan sama Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Orang yang pernah melihat aku dalam mimpi, maka nyata dia pernah melihat aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena setan itu tidak mungkin menyerupai aku, kata Nabi SAW. Memang setan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi mengaku Nabi boleh. Nah itu saya bilang tadi, itu berarti yang ente dia bilang saya Nabi Muhammad tapi rambut putih, itu setan yang mengaku Nabi. Di situ penting kita pelajari bagaimana janggutnya Nabi. Nabi Muhammad punya janggut cuma koptok, satu pegangan begini. Jadi kalau dia lihat Nabi Muhammad dalam mimpi dengan janggut panjang begini, berarti juga diopal lagi itu, bukan? Karena Nabi satu koptok begini, janggutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Nah, kemudian bagaimana fisiknya Nabi, tingginya Nabi, alisnya Nabi, hidungnya Nabi tinggi. Kalau dia lihat pede itu, berarti bukan Nabi. Nabi Muhammad hidung tinggi. Begitu. Pokoknya kita harus tahu cirinya Nabi supaya ketika kita lihat dalam mimpi, walaupun dia mengaku, tapi haram itu. Nabi bukan begini, kalau mau. Itu berarti yang mengaku sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, mudah-mudahan salawat kepada Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, adab-adab Nabi. Yang ketiga, dengan cara menginginkan kebaikan sama orang lain. Bapak Ibu kalau mau ke masjid, lihat tetangganya tidak sholat, biasa saja, itu bahaya itu. Mustahil bisa mimpi Nabi dia. Harus ada cemburu dalam hati ketika orang lain tidak sholat. Cemburunya itu bukan karena menghinakan dia, merendahkan dia, bukan. Tapi kita menginginkan dia itu kebaikan. Mudah-mudahan dia bisa sholat. Harus ada gerakan di hati. Ya, kalau lihat kemungkaran, kata Nabi apa? Rubah dengan tangan. Falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu, rubah dengan lisan. Nasihati dia, tegur dia. Kalau tidak mampu ditegur, nanti dia marah ke kita, sudah doakan dia. Jadi harus ada kerasa keinginan menginginkan kebaikan kepada orang lain. Yang keempat, jadi sholawat, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, menginginkan kebaikan terhadap orang lain. Dan yang keempat adalah mencintai keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Keluarga Nabi dicinta secara utuh, secara full, tidak beda-beda. Oh ini sebulan, ini bulan, tidak. Memang ulama mengatakan kalau yang alim kita lebih muliakan, yang tidak alim kita muliakan, tapi tidak seperti orang yang alim. Begitu yang dipesankan oleh guru kami. Nah, maka oleh karena itu jemaah sekalian, sekarang kita lihat banyak fenomena. Ada misalnya Fulan bin Fulan dari keturunan Nabi tapi tidak berakhlak seperti Nabi. Tetap kita cinta, jangan kita benci. Turunan Nabi itu sampai sekarang masih ada atau tidak? Ada atau tidak? Masih ada. Turunan Nabi masih ada sampai sekarang dan banyak, dan mereka itu tidak akan terputus sampai hari kiamat. Sudah disampaikan sama Nabi, kullu nasabin wa sababin inqata'a yaumil qiyamah illa nasabi wa sababi wa sabab. Semua nasab itu terputus di hari kiamat, kecuali nasabku dan keturunanku tidak akan putus di hari kiamat. Nah, oleh karena itu tetap selalu ada. Di mana-mana mereka ada, setiap kampung, setiap wilayah, setiap kota pasti ada mereka. Dan justru tersebar di mana-mana. Mungkin di Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand ada pasti zuriat Rasulullah SAW. Sampai dikatakan biarpun di Eropa sana banyak mereka juga di sana. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka cinta kepada keluarga Nabi adalah wajib, fardun alaihi, kewajiban buat kita. Dan yang terakhir adalah membaca sejarah Nabi. Nah, ada sejarah, ada syama'il. Kalau sejarah itu usahakan jangan dulu, baca syama'il dulu. Syama'il itu akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi, sifat ciri fisiknya Nabi, perbuatan Nabi, itu namanya syama'il. Kalau sejarah Nabi namanya sirah, itu perjalanan ketika beliau lahir, dirawat sama siapa, cara dakwahnya bagaimana, itu namanya sirah. Kalau syama'il itu sifat-sifat yang ada di dalam diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pelajari.
Nah, dengan cara itu insya Allah kita bisa jumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak dan mohon maaf segala kekurangan. Saya menutup dengan ada ijazah dari guru saya, Bapak Ibu, supaya dimudahkan rezekinya, baca setiap hari masuk rumah, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali sebelum masuk rumah. Itu diamalkan, itu diamalkan oleh para ulama salaf. Al-Ikhlas, jangan baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad 3 kali dibaca. Nah, insyaallah bisa diamalkan. Insyaallah setelah itu bisa kemudian baca ayat kursi 1 kali. Insyaallah ada istri yang khutbah